Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan aplikasi komputer dan statistik. Dan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan analisis cross-tab dan uji chi-square. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang saya hormati, analisis cross-tab atau tabel silang yaitu alat analisis untuk mendeskripsikan data dengan bentuk kolom dan baris. Selain itu, untuk menganalisis hubungan antar variabel baris dan kolom dengan analisis statistik seperti chi-square, correlation, contingency coefficient, lambda, eta, kappa, McNemar, dan sebagainya. Kita sudah memahami bahwa jenis data terdiri dari ordinal, nominal, interval, dan rasio. Nah, bagaimana kita menghubungkan jenis data tersebut, kemudian menghubungkan dengan analisis cross-tab dan tabel silang. Persyaratan dari uji chi-square adalah data variabel itu berjenis nominal atau bisa ordinal tetapi tidak diukur tingkatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke analisis studi kasus. Saya mencoba melakukan studi kasus dengan kondisi seorang peneliti ingin menganalisis cross-tab dan uji square tentang hubungan sikap terhadap rasa makanan pada restoran, kita sebut restoran enak sekali, terhadap tingkat usia. Jadi, akan dianalisis apakah ada perbedaan sikap terhadap rasa masakan jika dilihat dari tingkat usia yang berbeda. Bapak Ibu bisa melihat bahwa data tersebut mulai dari nomor, kemudian dari sikap, kemudian dari tingkat usia. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa prasyarat dari uji chi-square adalah data variabel berjenis nominal atau bisa ordinal, tetapi tidak diukur tingkatannya. Di sini akan dilakukan analisis cross-tab untuk menggambarkan hubungan sikap terhadap masakan pada restoran enak sekali dengan tingkat usia seperti yang sudah tercantum, dan Bapak Ibu bisa melihat mulai dari 1, 2, 3, dan 4. 1 rentang usia 15 sampai 25 tahun, 2 rentang usia 26 tahun sampai 35 tahun, 3 36 sampai 45 tahun, dan 4 lebih dari 45 tahun. Dan keterangan sikap mulai dari 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kita akan melakukan pengujian chi-square. Nah, langkah di SPSS ini sendiri bisa memulai dari klik start, kemudian all program, kemudian bisa menggunakan statistik 20 sampai dengan statistik yang terbaru. Jika membuka pada statistik SPSS 20, bisa mengklik variable view dan mengisikan pada kolom tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kolom name baris pertama tentang sikap, label bisa diisi ya, terkait sikap terhadap rasa masakan. Mulai tadi ya, dari 1 sampai dengan 5, kemudian pada kolom measure, pastikan pilih nominal, dan kolom name baris kedua bisa diketik tingkat usia, dan kita bisa menambahkan value label dengan tingkat usia pada kolom values 1 misalkan 15 sampai 25 dan seterusnya sampai 4 lebih dari 45 tahun.
Dan pada kolom measure-nya juga dipilih nominal. Untuk kolom lainnya bisa dihiraukan. Dan jika sudah masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka terbuka halaman data view. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan penulisan pada variable view dan tampilan pada data view mulai dari sikap sampai dengan tingkat usia. Ini sudah disesuaikan. Jadi kita tidak menginput satu persatu um, terkait values-nya atau keterangannya, namun semua sudah disesuaikan dengan format dari variabel view tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian Descriptive, dan kemudian Cross Tab. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan melihat ada kotak dialog seperti ini ya, di tulisan sikap terhadap rasa masakan dan tingkat usia. Nah, masukkan variabel sikap terhadap rasa masakan ke kotak row dan variabel tingkat usia ke kotak columns, kemudian klik tombol statistik. Dan akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena akan dilakukan uji Chi-square, maka bisa beri tanda centang pada kotak Chi-square. Jika Bapak Ibu membutuhkan data cross-type statistik yang lain, seperti misalkan dengan nominal ya, kontingensi koefisien, lambda, Kramers, atau uncertainty coefficient, ataupun dari sifat yang ordinal, gamma misalkan Somers, Kendall Tau, baik yang Kendall Tau B atau Kendall Tau C, ataupun dengan nominal B interval, eta misalkan kappa, Riesz, McNemar, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan apa yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian klik OK. Nah, hasil output akan seperti ini. Inilah hasil dari case processing summary. Mulai dari sikap terhadap rasa masakan sampai dengan summary-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah mencoba membuat interpretasi pada hasil output ini. Mulai dari output case processing summary sampai dengan output sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia versi cross tabulation. Ini adalah Chi-square testnya juga. Mulai dari percent Chi-square, likelihood ratio, linear bilinear association, dan N of valid cases. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan interpretasi hasil output pada analisis cross-tab, kita perlu melakukan langkah-langkah pengujian. Mulai dari merumuskan hipotesa, menentukan Chi-square, kemudian baik itu Chi-square tabel dan Chi-square hitung, serta kita memverifikasi kriteria pengujian. Dan ini adalah interpretasi hasil output. Secara detail Bapak Ibu bisa menyimak pada buku yang sudah saya terbitkan, mulai dari output case processing summary. Untuk data tadi bisa dilihat ya, bahwa totalnya adalah 20 dan tidak ada data yang hilang. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Kemudian output sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia, dari output dapat dilihat bahwa yang memiliki sikap tidak setuju sebanyak 0 orang untuk yang usia 15-25, untuk tingkat usia 26-350 orang, kemudian tingkat usia 36-45 sebanyak 1 orang, dan seterusnya. Jawaban netral 1 orang, untuk yang selanjutnya jawaban singkat setuju untuk usia 15-25 tahun sebanyak 4 orang, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara jelas terkait hasil processing yang ada di sini. Sampai dengan total 20 responden. Kemudian kita lanjut ke Chi-square test. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada values-nya, ada signifikansi, dan juga DF-nya. Nah, dari output juga kita perlu melihat bahwa yang dimaksud dengan uji Chi-square adalah untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom. Dalam hal ini adalah antara variabel sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia.
Langkah pengujiannya yang pertama adalah Bapak Ibu wajib merumuskan hipotesa. Asumsikan adalah H0 tidak ada hubungan antara sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia dan hal alternatif, yaitu ada hubungan antara sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia. Kemudian Bapak Ibu silahkan menentukan chi-square hitung. Dari output yang dilihat ya, bisa dilihat tadi kan didapatkan nilai X kuadrat hitung atau persen chi-square 11,778 persen chi-square 11,778. Dan setelah itu kita bisa menentukan chi-square tabel. Bapak Ibu bisa melihat pada tabel statistik chi-square pada signifikansi 0,05 dengan DF sama dengan jumlah baris min 1 kali jumlah kolom min 1. Dalam hal ini karena barisnya adalah 4 gitu ya, kita min 1 kemudian dikalikan jumlah kolomnya juga 4, kita kali min 1 yang sama dengan 3 kali 3 atau 9 sama dengan 9. Yang artinya bisa kita peroleh dengan chi-square tabel 9 didapatkanlah 16,919. Bapak Ibu bisa melihat lampiran atau membuka chi-square tabel di Google, kemungkinan besar banyak juga referensinya. Bapak Ibu juga bisa membaca buku saya gitu ya. Nah, setelah sudah mendapatkan chi-square hitung sebesar 11,778 dan chi-square tabel 16,919, Bapak Ibu lakukan kriteria pengujian. Tadi kan sudah didapatkan hipotesanya, kemudian kita cari chi-square hitung sudah dan chi-square tabel juga sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah kriteria pengujian. Yang pertama adalah jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian setelah langkah menyiapkan hipotesis, menentukan chi-square hitung, menentukan chi-square tabel, dan sudah melakukan kriteria pengujian, terakhir adalah membuat kesimpulan. Karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel dalam hal ini adalah 11,778 itu kurang dari 16,919 dan signifikansinya adalah lebih dari 0,05, dalam hal ini 0,226 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan sikap terhadap rasa masakan jika dilihat dari tingkat usia yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bisa melanjutkan untuk chi-square dengan dua tabel dan dengan chi-square multivariabel atau lebih dari dua tabel. Saya akan mengirimkan berkasnya dan Bapak Ibu nanti bisa melihat dan juga mempraktekannya. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Dan semoga ini bisa menjadi acuan untuk pembuatan proyek-proyek Bapak Ibu berikutnya yang berkaitan dengan analisis cross-tab dan chi-square. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.